Halo semua, perkenalkan nama saya Priskalia Martini Karmi dengan NIM 0003030013, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi review buku ke-8 yang berjudul Metodologi dalam Aktivitas yang Majemuk dalam buku Methodology of Complex Activity karya Mikhail Febelov dan Dmitry Novikov guna untuk memenuhi tugas ke-8 mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini kita akan melihat latar belakang dari materi yang akan saya paparkan, yaitu asal muasal dari konsep masyarakat majemuk atau plural society yang dikenal dalam ilmu-ilmu sosial sebenarnya mengacu pada tulisan Furnival yang mengidentifikasi mengenai masyarakat jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebuah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaur namun tidak menjadi satu. Masing-masing kelompok ini mempunyai agama, kebudayaan, dan bahasa, serta cita-cita dan cara-cara hidup mereka masing-masing. Sebagai individu, mereka itu saling bertemu, namun hanya di pasar. Masyarakat seperti ini terdiri atas sebagian bagian yang merupakan community-community yang hidup saling berdampingan dalam sebuah satuan politik, namun saling terpisah atau tidak merupakan sebuah kesatuan. Mereka ini merupakan sebuah masyarakat yang dipersatukan secara paksa dan tidak karena secara sukarela. Kekuasaan yang absolut berada di tangan sejumlah kecil elit yang merupakan penguasa jajahan yang dominan yang menuntut penyerahan absolut dari warga masyarakat jajahan demi kepentingan penguasa jajahan tersebut. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu dengan topik dari masyarakat majemuk menuju masyarakat yang multikultural. Salah satu jawaban untuk hidup dengan baik dan saling menghargai keanekaragaman adalah multikulturalisme. Multikulturalisme sendiri merupakan ideologi yang menghargai perbedaan dan kesederajatan. Perbedaan individual maupun perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan kebudayaan. Dalam perbedaan ini ada kesederajatan. Kesederajatan terutama ditekankan pada perbedaan-perbedaan yang askriptif seperti perbedaan suku bangsa dan kebudayaannya, ciri-ciri fisik atau ras, keyakinan keagamaan, gender, dan umur. Menurut Willett pada tahun 1998, multikulturalisme bukan hanya memperjuangkan kesetaraan kesukubangsaan, ras, gender, dan umur, namun juga memperjuangkan kelas-kelas sosial yang tertindas. Dengan kata lain, multikulturalisme merupakan sebuah perjuangan ideologi dan politik untuk mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem yang besar. Di samping itu pula, sebagai visi normatif ideologis, multikulturalisme juga digunakan secara deskriptif untuk menyebut sebuah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya. Baik, kita masuk pada topik yang berikut, yaitu mengenai budaya multikultural. Kebudayaan sebagai pedoman hidup juga mempunyai atau juga dipunyai oleh masyarakat manusia dalam bentuk peranata-peranata atau institusi seperti keluarga, sekolah, pasar, pemerintahan, dan sebagainya. Dalam dan melalui peranata ini yaitu sebuah sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma untuk pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakatnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang khusus dan penting tersebut dipenuhi sesuai dengan kebudayaan yang dimilikinya. Norma-norma yang merupakan pedoman-pedoman budaya itu berisikan pengetahuan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Bila kebudayaan itu tidak sederajat dan hubungan antar budaya dalam masyarakat setempat itu dominan, yang dominan adalah hubungan stereotip dan penuh prasangka, potensi konflik sosial dalam masyarakat itu juga besar.
Ini adalah salah satu ciri utama dari masyarakat majemuk. Multikulturalisme menyajikan solusi dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman antar budaya sesuai perspektif kebudayaan dan keyakinan keagamaan masing-masing yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Kita masuk pada topik yang berikut, yaitu pendidikan multikultural. Dalam masyarakat multikultural, dibutuhkan adanya pendidikan yang multikultural pula. Hal ini dipandang penting karena dalam masyarakat multikultural mudah terjadi gesekan dan konflik, sehingga membutuhkan ikhtiar kebudayaan berupa pendidikan yang mampu menangkap spirit keanekaragaman, menumbuhkan motivasi hidup dan sikap positif dalam kebersamaan, serta menampilkan keterampilan sosial dalam menganalisis dan memecahkan masalah sosial dalam pergaulan masyarakat multikultural. Dalam Encyclopedia of Multicultural Education pada tahun 1959 ditulis oleh Michel dan Robert Salisbury, yang dimaksud dengan pendidikan multikultural ialah pendidikan multietnik, pendidikan antirasis, dan pendidikan multirasial yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang merujuk pada usaha pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai positif tentang pluralisme kehidupan manusia dan mengembangkan potensi belajar untuk seluruh siswa. Melalui pendidikan multikultural, guru diharapkan memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak-hak siswa dalam kebudayaan yang beraneka ragam. Kita masuk pada topik yang berikut, yaitu mengenai kesetaraan dalam perbedaan. Banyak diskusi mengenai kesetaraan mengandung satu kelemahan mendasar karena menggunakan teori yang salah tentang kodrat manusia. Banyak orang pun memandang kodrat manusia secara keliru, bahwa manusia merupakan makhluk kodrati dan ciptaan Tuhan itu tidak dapat dibantah. Akan tetapi, manusia selain sebagai makhluk kodrati juga makhluk kultural, di mana manusia mempunyai identitas kemanusiaan umum, namun berada dalam perilaku yang dimediasikan secara kultural. Mereka sama dan berbeda. Kesamaan dan perbedaan mereka tidak pasif, namun saling menembus dan tidak saling mendahului secara ontologis atau lebih penting secara moral. Kesetaraan bukanlah keseragaman. Untuk menunjukkan hal ini dengan lebih jelas adalah tentang kesetaraan yang ada di masyarakat tentang sosok laki-laki dan perempuan. Kesetaraan manusia menjadi sangat penting dalam bahasa multikulturalisme, karena memang masyarakat isinya adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi saling mendukung dan saling mengisi. Keduanya berada dalam satu perspektif gender. Baik, kita masuk pada slide yang berikut, yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan atau yang telah saya sampaikan pada video atau slide sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa asal muasal dari konsep masyarakat majemuk sendiri, yaitu atau plural society, yang dikenal dalam ilmu-ilmu sosial, semuanya mengacu pada tulisan Furnival yang mengidentifikasi masyarakat jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebuah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaur tetapi tidak menjadi satu. Salah satu jawaban untuk hidup dengan baik dan saling menghargai keanekaragaman ialah dengan melakukan multikulturalisme. Multikulturalisme sendiri merupakan ideologi yang menghargai perbedaan, kesederajatan, perbedaan individual maupun perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan kebudayaan, seperti contohnya perbedaan suku, ras, budaya, etnik, agama, dan masih banyak lagi. Baik, sekian dari review saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.